탈락이야, 병신아. Halo para pencinta film, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selamat datang kembali di channel Papa Muda Film. Kali ini kita akan rangkum alur cerita drama Korea dengan judul Squid Game yang dirilis pada tahun 2021 ini. Film ini berceritakan tentang sekelompok orang yang terlilit hutang dan tergiur mengikuti sebuah game dengan hadiah miliaran rupiah. Walau mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, seperti apa keseruan film ini? Nah teman-teman, tonton terus rangkuman alur cerita film ini sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok anak yang sedang bermain permainan tradisional bernama cumi-cumi. Scene pun berganti. Seorang pria bernama Gi-hun meminta uang kepada ibunya untuk membelikan hadiah kepada anaknya yang berulang tahun. Gi-hun adalah seorang pria pecandu judi yang dipecat dari pekerjaannya dan bercerai dengan istrinya. Gi-hun mengambil ATM milik ibunya karena merasa uang yang diberikan tidak cukup. Lantas Gi-hun pun pergi ke mesin ATM. Beberapa kali Gi-hun salah memasukkan PIN pada mesin ATM itu. Namun kemudian dia berhasil memasukkan PIN tersebut dengan memasukkan angka ulang tahun anaknya. Gi-hun langsung pergi ke permainan judi balap kuda. Pada percobaan pertama dia kalah dan sangat emosi. Namun saat percobaan kedua, Gi-hun berhasil menang dengan jumlah 4,5 juta won. Dia juga memberikan tip pada kasir di tempat itu. Namun tiba-tiba dia dikejar oleh beberapa pria penagih hutang. Gi-hun berlari dan bertabrakan dengan seorang wanita yang membuat Gi-hun tertangkap. Gi-hun dipukuli karena tidak berhasil membayar hutangnya yang sangat besar. Dia mencoba mencicilnya dengan memberikan 4 juta won hasil kemenangannya. Namun, rupanya uangnya telah hilang dicuri oleh perempuan yang menabraknya ketika dia berlari. Para penagih hutang itu menyodorkan secari kertas yang berisikan persetujuan penjualan ginjal. Andai kata si Gi-hun tidak berhasil membayar hutangnya. Parahnya lagi, si Gi-hun malah mengecap perjanjian itu dengan darahnya. Gi-hun kembali ke kasir dan meminta kembali uang 10.000 won yang dia berikan kepada kasir sebagai tip. Kali ini Gi-hun kembali mencoba keberuntungannya di permainan capit. Sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan hadiah untuk anaknya yang berulang tahun. Beberapa kali Gi-hun gagal dalam percobaan itu. Beruntung ada seorang anak yang membantunya sehingga dia berhasil mendapatkan hadiah dalam game itu. Gi-hun langsung menemui anaknya dan tanpa melihat isi dari box yang ia dapat dari game itu, Gi-hun memberikan hadiah itu pada anaknya. Saat dibuka, isinya adalah sebuah pistol pematik api. Tampak wajah raut kecewa pada anaknya dan Gi-hun menyadari itu, lantas dia berjanji akan memberikan hadiah yang lebih menarik pada tahun depannya. Gi-hun pun mengantar anaknya pulang. Kesialan kembali berlanjut saat Gi-hun ketinggalan kereta ketika dia hendak kembali pulang. Saat Gi-hun sedang merenungi nasibnya, tiba-tiba seorang pria misterius berpenampilan rapi menghampirinya dan mengajaknya bermain game Dakji dengan taruhan 10.000 won untuk pemenangnya. Gi-hun pun ikut bermain dan pada percobaan pertama Gi-hun kalah. Pria itu pun meminta uangnya pada Gi-hun. Karena Gi-hun tidak memiliki uang, pria itu meminta Gi-hun membayarnya dengan tubuhnya, yang artinya setiap sekali tamparan bernilai 100.000 won. Gi-hun yang menerima tamparan berkali-kali di wajahnya yang membuat hidungnya berdarah. Dan pada akhirnya Gi-hun pun berhasil menang dan dengan sangat bernafsu ingin membalas tamparan pria itu. Namun pria itu menepis tangan Gi-hun dan memberikan 100.000 won kepada Gi-hun. Pria itu pun menawari Gi-hun permainan lainnya yang memiliki hadiah lebih besar. Gi-hun menolaknya mengingat kesialan yang selama ini dia dapat dari segenap permainan yang telah dia mainkan. Pria itu lantas menyebutkan nama lengkap Gi-hun dan utang yang ditanggung Gi-hun pada bank, juga rentenir dan hal-hal pribadi lainnya tentang Gi-hun, yang tentunya membuat Gi-hun tercengang. Pria itu pun berlalu dan memberikan kartu namanya kepada Gi-hun. Gi-hun pulang dengan perasaan yang sangat gembira.
Dia membelikan makanan yang sangat banyak dan juga memberikan sejumlah uang kepada ibunya. Kemudian, ibunya bercerita tentang anaknya Gi-hun yang akan pindah ke Amerika bersama keluarga barunya. Karena sangat sayang dengan cucunya, ibunya menyarankan Gi-hun mengambil hak asuh anak, tentunya dengan pembuktian kalau hak si anak bisa dipenuhi Gi-hun. Akhirnya, Gi-hun menelpon pria yang ia temui di stesen kereta api sore tadi dan bersedia menerima tawaran itu untuk ikut dalam game yang ditawari oleh pria itu. Gi-hun pun dijemput oleh seorang pria. Saat masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba keluar asap yang membuat Gi-hun pingsan. Saat terbangun, Gi-hun sudah berada dalam ruangan yang dipenuhi oleh ranjang yang sangat banyak dan memakai pakaian olahraga yang kesemuanya mempunyai nomor di dadanya. Pada ruangan lainnya, terlihat penjaga berpakaian merah sedang memantau mereka lewat sebuah monitor. Terlihat Gi-hun sedang berbincang-bincang dengan seorang peserta yang sudah tua dan sibuk menghitung jumlah peserta. Walau sebuah layar jelas tertera jumlah peserta sebanyak 456. Di sisi lain, terlihat seorang pria bertato sedang memukuli seorang wanita. Kelihatannya mereka sudah saling kenal. Gi-hun pun mendatangi wanita yang sedang dihajar oleh pria bertato itu. Bukannya menolong, Gi-hun malah mempraktekkan tendangan kungfu ke arah wanita itu. Rupanya, wanita itu adalah orang yang Gi-hun tabrak saat di tempat judi dan mencopet uangnya. Kemudian para penjaga itu datang dan menjelaskan perihal game yang akan mulai mereka mainkan. Penjaga itu juga berkata bahwa pemenangnya akan mendapatkan uang yang sangat banyak yang akan membuat mereka kaya 7 turunan sampai 8 tanjakan. Para penjaga itu juga menjelaskan kalau akan ada 6 game dalam 6 hari mendatang yang akan mereka mainkan. Awalnya, beberapa peserta tak percaya pada penjaga itu. Tapi kemudian penjaga itu menampilkan cuplikan video saat mereka bermain game dakgi dengan pria yang sama dengan yang ditemui Gi-hun sore itu. Para penjaga itu juga memberitahu kalau mereka sendiri yang bersedia mengikuti game ini tanpa ada paksaan. Para peserta juga diperbolehkan mengundurkan diri jika mereka tak bersedia mengikuti game dan tentunya melewati kesempatan mendapatkan uang yang sangat besar. Para peserta dan juga Gi-hun diwajibkan menandatangani surat perjanjian di mana dalam perjanjian itu tertera beberapa pasal. Yang pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan aturan yang ketiga, permainan boleh dihentikan jika mayoritas setuju. Gi-hun yang rada bimbang akhirnya juga menandatangani surat perjanjian itu. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan berwarna pastel yang sangat indah. Para peserta pun takjub melihat ruangan itu. Wajah mereka juga dipoto untuk mendeteksi para peserta yang tereliminasi. Di situ juga diperlihatkan seorang pria bertopeng berjulukan frontman yang membuka pintu untuk memulai permainan. Saat semua peserta keluar, Gi-hun menemui temannya bernama San-woo. Gi-hun merasa terkejut melihat San-woo berada di situ, karena San-woo merupakan seorang pengusaha yang sukses di daerahnya. Frontman menelepon seseorang dan mengabarkan bahwa permainan pertama akan dimulai. Para peserta kelihatan takjub melihat keindahan di sekeliling mereka. Permainan pun dijelaskan. Permainan pertama lampu merah dan lampu hijau. Ketika boneka itu berbalik dan mengatakan lampu hijau, para peserta diperbolehkan bergerak dan menuju garis finish dalam waktu 5 menit. Sebaliknya, jika lampu merah, mereka tidak boleh bergerak. Ini game yang sering dimainkan Gi-hun dan teman-temannya ketika kecil. Permainan pun dimulai. Seorang peserta berambut pirang dengan cepat berlari ke depan. Namun, karena dia masih bergerak ketika boneka itu berbalik, pria itu pun tiba-tiba jatuh terkapar dan mengeluarkan darah yang membuat semua peserta panik dan kembali ke pintu gerbang. Namun, selagi mereka masih bergerak, mereka akan terus ditembaki. Peserta yang tereliminasi sangat signifikan. Para peserta tidak tahu jika tereliminasi itu berarti mereka harus pergi ke akhirat. Di sisi lain, frontman menikmati pembantaian ini dengan segelas minuman dan alunan musik klasik.
Permainan kembali dilanjutkan. Seorang kakek terlihat berjalan dengan santai sambil terus memperhatikan boneka itu. Peserta yang lain juga mulai mengikuti kakek itu. Namun lagi-lagi Gi-hun dihampiri oleh masalah, di mana dia tertindih oleh jasad peserta yang tewas, yang membuat dia terbuang banyak waktu. Sanwo menyarankan agar dia menjadikan peserta lain sebagai perisai dengan berjalan di belakangnya. Si preman bertato menyadari kalau ada yang menjadikannya sebagai perisai dan merasa sangat kesal. Namun, wanita yang berlindung di belakangnya mengancam akan menggerakkan kepala si preman jika dia berani macam-macam. Lagi-lagi aktor utama dalam film ini mendapati kesialan. Orang yang ia jadikan sebagai perisai tewas tertembak. Tidak sampai di situ, Gi-hun juga dipegangi kakinya oleh peserta yang tertembak namun belum tewas. Tetapi Gi-hun tidak lagi memperdulikannya karena waktu yang tersisa tinggal sedikit. Beberapa peserta berhasil melewati garis finish. Bapak tua, preman bertato, wanita pencopet, juga Sanwo. Untuk kesekian kalinya, Gi-hun mengalami masalah. Dia hampir saja terjatuh, beruntung seorang peserta menyelamatkannya. Dan akhirnya Gi-hun pun sampai ke garis finish pada saat yang tepat. Peserta yang tidak berhasil mencapai garis finish ketika waktu habis langsung dieksekusi dan film Squid Game Part 1 pun selesai.